Tunggu dulu ya, Ibu buka dulu kontrak kuliah. Kentara jika we. Buram kia tapi kentara ji. Kurekam layar di sini. Kentara. Oke, sudah kelihatan layarnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Bisa jadi baca we. Ibu. Nah, ini kontrak belajar yang harus sama-sama kita patuhi ya bersama. Baik, kontrak belajar ini mengatur baik Belis. Ibu maupun kalian ya. Sudah. Buram kue ngeblur. Ini kenapa enggak? Tunggu sabar. Ih, jelek sekali di kamera aku, Mas Nana. Minta ko di GB we. Iya, ada yang kirim. Anu mau we. Apa suara-suara nama saja dikasih dengar. Bawah. Kalau gambar-gambarnya Raisa apa kirim kita. Iya. Mencatat cancangnya kita. Apa ya? Itu ya. Yang ku salpuk dengan almet nah. Banyak sekali tuh almet di atas. Berantakan. Ini error nih nak, nggak bisa terbuka. Ibu baca saja mungkin ya. Daripada membuat kita terkendala. Tapi tunggu dulu Ibu, buka lagi. Ibu coba lagi. Ini enggak mau terscroll, jadi nanti sebentar yang selebihnya itu Ibu baca saja ya, karena ini nggak mau ini. Nggak mau terscroll ke bawah. Oke, yang pertama itu perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, baik meet up di kelas maupun lewat daring. Ya, mata kuliah yang memiliki lebih dari satu dosen, maka dosennya akan masuk secara bergantian. Jadi filsafat ilmu ini kalau saya tidak salah ada 3 dosen ya. Ya, jadi Ibu sendiri, kemudian Pak Dr. Jasmine dengan Pak Muhammad Rida Afdal. Jadi nanti setelah Ibu mungkin akan diisi oleh Pak Rido ya. Dan setelahnya Pak Rido akan diisi oleh Pak Dr. Jasmine. Ya, jadi karena ada 3 dosen, sementara jumlah pertemuan sebanyak 16, mungkin kami akan masuk 4 atau 5 kali per dosen. Jadi mungkin Ibu akan masuk 5 kali, dan selebihnya adalah Pak Jasmine dan juga Pak Rido ya. Oke, kedua, proses perkuliahan akan dilakukan dengan metode Zoom atau tatap muka dan metode lain yang memungkinkan berlangsungnya kuliah daring atau luring. Jadi nak, karena kita ini dalam satu prodi itu banyak kelas ya dan banyak angkatan, kemungkinan nanti prosesnya kita tuh selang-seling. Misal minggu ini kita melakukan online, nanti pekan depan kita akan offline ya. Tapi Ibu usahakan, tapi tolong Ibu sedang meminta di prodi bahwa untuk filsafat ilmu itu tidak bagus untuk online sebenarnya nak, karena filsafat ini sangat-sangat sulit ya. Kalau kami rapat akademik saja, itu kalau diminta dosen membawakan materi ini, itu mereka angkat tangan semua. Bukan kesulitannya bukan terkait dengan rumus seperti rumus matematika, tidak, tapi kesulitan dalam artian pemahaman. Kenapa? Karena filsafat ilmu itu adalah metode berpikir. Banyak orang itu bahkan tidak mau mempelajari filsafat karena mereka takut ateis. Banyak yang berpikir seperti itu. Takutnya saya belajar filsafat nanti saya ateis, saya tidak mau lagi sholat, saya tidak mau percaya lagi pada salib, pada adanya Tuhan Yesus misalnya, pada Allah misalnya. Itu yang ditakutkan oleh orang ya untuk belajar filsafat. Maka dari itu Ibu meminta tolong kalau bisa kita upayakan untuk offline ya, kita kuliah di kelas
kalau kita belajar materi filsafat. Jadi untuk ketua kelas, tolong untuk pada saat mau kuliah itu datang ke kampus 1 atau 2 jam sebelumnya, nak, karena banyak yang mau menggunakan gedung kuliah, ya, banyak angkatan, banyak jurusan, dan biasanya itu selalu kendalanya adalah tidak ada ruang kelas. Jadi tolong diperhatikan, Ibu, ultimatum mata kuliah filsafat ilmu itu offline, ketemu di dalam kelas. Usahakan jangan online, karena memang menjelaskannya harus hati-hati supaya kalian tidak terjebak dalam kesalahan berpikir, ya. Selanjutnya, hadir tepat waktu. Kalau kita melalui Zoom disebabkan terbatasnya waktu dalam menggunakan media online. Kalau kita menggunakan, nanti nggak usah Google Meet ya, kita Zoom aja. Kalau kita menggunakan Zoom, itu kalian usahakan pada, misalnya disuruh datang jam 1, harus masuk jam segitu, nak. Kenapa? Karena kalau ada di media online itu kan terkait dengan durasi, ya. Sementara kalian itu berada pada tempat yang berbeda-beda, kapasitas yang berbeda-beda, jadi kita harus hadir tepat waktu supaya tidak pemborosan. Kemudian pelaksanaan perkuliahan online menggunakan co-host atau kalian mengatur otomatis masuk, ya, karena kapan kalian tidak mengatur otomatis bergabung ke Zoom, itu biasanya host yang akan menerima setiap ada yang terlambat ingin masuk ke Zoom. Dan Ibu biasanya kalau sudah menjelaskan, Ibu susah terganggu. Kalau Ibu terganggu dengan yang lain, biasanya Ibu tidak konsentrasi. Jadi Ibu minta tolong kepada ketua kelas, nanti dibuatkan pada saat Ibu mengajar via Zoom, kalau misalnya nanti memang tidak ada kelas lagi yang kita dapatkan, tolong dibuatkan co-host, ya, atau diatur Zoom-nya itu dengan otomatis, sehingga nanti Ibu tidak akan kewalahan lagi dalam menerima temannya yang terlambat. Nah, ini hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan 15 menit. Sepakat dengan itu? Jadi ya. Jadi gini, nak, toleransi keterlambatan 15 menit itu maksudnya pada saat perkuliahan offline atau tatap muka di kelas. Jadi kalau misalnya Ibu masuk jam 10, itu kalian bisa, bukan cuma kalian, Ibu pun begitu. Kalian bisa tanya sama semua senior kalian. Ibu Dian kalau misalnya bilang toleransi keterlambatan 15 menit, apakah pernah Ibu Dian datang setelah 15 menit? Pasti akan mereka jawab tidak. Karena memang Ibu tidak pernah terlambat sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Kecuali, nak, pada saat ada tiba-tiba sudah mau masuk kuliah, lalu tiba-tiba ada urusan kantor yang mengharuskan Ibu harus mengurus kantor itu. Biasanya Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa karena ada urusan prodi atau fakultas yang tidak bisa ditunda. Seperti itu. Dan biasanya Ibu kalau misalnya sudah janjian dengan kalian mau masuk dan tidak bisa masuk pada hari itu, biasanya Ibu akan kabari pagi-pagi supaya mahasiswa itu tidak datang ke kampus sia-sia. Ya kan? Biasanya kan datang ke kampus, sudah datang nggak kuliah. Kasihan kan, kalian sudah makan di ongkos, sudah capek. Jadi biasanya Ibu kalau memang tidak memungkinkan masuk pada hari itu, Ibu akan kabari itu maksimal 1,5 jam atau 2 jam sebelum perkuliahan berlangsung. Supaya mahasiswa tidak datang ke kampus, ya. Jadi sepakat 15 menit toleransi keterlambatan? Dan jika, dengarkan Ibu baik-baik, dan jika misalnya ada yang terlambat dari 15 menit itu, maka itu Ibu akan alfa. Tetapi tetap bisa bergabung di kelas. Jadi absennya alfa, namun tetap bisa bergabung di kelas. Kenapa? Karena Ibu tidak bisa membatasi kalian untuk belajar. Tujuan kalian ke kampus kan belajar. Walaupun kalian terlambat, ya kita sebagai dosen harus bijaksana. Harus membuat, tidak boleh mengusir kalian keluar dari kelas. Jadi tetap Ibu izinkan kalian masuk, nak. Tapi tentu di absensi, Ibu alfa kalian. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kalian tidak mengikuti aturan yang diatur sejak awal yang kita sepakati, maka sama dengan kita ini sedang tidak belajar. Jadi bukan hanya mempelajari materi, nak, mempelajari kedisiplinan, integritas diri, ya, kepatuhan, itu juga perlu dipelajari. Kita harus hargai aturan, ya. Jadi kalian tetap boleh masuk, Ibu tidak akan marah kalian terlambat, tapi itu dia, absen kalian akan ditulis alfa. Oke? Kalian paham? Oke, lanjut. Pelaksanaan perkuliahan online menggunakan Posinuda. Absen dilakukan lewat Syam Oke dan absen manual, dan tidak ada toleransi bagi yang beralasan tidak absen karena lupa. Nah,
nanti itu kalian akan diajari masuk ke aplikasi SamOke. Usahakan kalau SamOke-nya ada, itu kalian rajin absen di situ. Tapi karena biasanya ngadat, walaupun ada SamOke, tolong ketua kelas tetap mintakan absen yang di print out, ya absen lembaran itu, karena di absen lembaran itu ada kontrol kuliah, nak, ada kontrol lembar dosen di situ. Jadi setiap ibu masuk, ibu harus mengisi apa judulnya, kapan ibu masuk, dan ibu harus paraf di situ. Jadi ketua kelas mulai Senin tolong cari absennya baik-baik, dan ibu lebih menyukai absen kalian di situ. Jadi SamOke kan itu akan masuk ke aplikasi fakultas atau universitas. Kita perkecil layar ya, karena nggak bisa di scroll. Ibu bacakan saja satu-satu. Nah, selanjutnya, oh ternyata bisa. Oh bisa. Oke, lanjut. Nah, jika berhalangan hadir, maka harus mengikut sertakan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, disampaikan lewat media sosial WA. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa hadir, nak, tolong disampaikan izinnya lewat ibu. Kalau misalnya sakit, harus ada keterangan sakit. Ya, terus kalau misalnya kalian lagi ke pesta pernikahan, ingat yang ibu toleransi ikut pesta pernikahan itu hanya yang keluarga intinya yang menikah. Kalau misalnya hanya tetangga, sepupu, kalian kan bisa datang setelah kalian kuliah, ya. Jadi ibu nggak terima kalau misalnya selain dari keluarga inti. Dan juga kalau ada yang wafat, meninggal keluarganya, nggak usah nak kirimkan foto mayatnya ke ibu. Tolong ya, nggak usah kirim foto mayat. Kirim saja di situ kok keadaan ibu saya lagi berduka, gitu-gitu ya. Kalian bisa kirimkan ke ibu. Terus lanjut, syarat absensi 80% kehadiran. 80% kehadiran. Kalian coba hitung, 80% dari 16 kali pertemuan itu berapa? Itu sekitaran 3, kalau ibu tidak salah. Nah, berarti ada peluang 3 kali kalian bisa tidak masuk kuliah. Tetapi ingat, kalau kalian tidak masuk dalam 1 kali pertemuan, kalian akan kehilangan bobot persen. Dalam 1 kali pertemuan di RPS, itu ada bobotnya, nak. Nanti sebentar kalian lihat. Dan ketika diakumulasi dari pertemuan 1 sampai 16, itu total pertemuan bobot adalah 100%. Ya, jadi nanti sebentar ibu jelaskan terkait dengan bobot. Yang jelasnya, bisa kalian tidak datang 3 kali absensi, tetapi kalian akan kehilangan bobot. Jadi sama saja kalian harus datang 100%. Gitu ya. Oke, lanjut. Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan benar, serta tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. Ya, aturan yang mana yang dimaksud? Aturan universitas, undang-undang, aturan fakultas. Norma yang mana? Norma yang berlaku di daerah kita, adat istiadat kita, adat kita. Ya, ibu lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang cerdas. Ya, walaupun kamu cerdas, nak, tapi kalau kamu sombong dan tidak beradab, ya sama saja membuat orang yang mendengarkan itu merasa ilfil atau malas. Beda halnya walaupun dia kalem, pendiam, tapi dia sopan, pasti kita akan kagum, gitu ya. Jadi perhatikan itu baik-baik. Terus dosen harus menyiapkan materi ajar dan tidak meninggalkan. Kedengaran suaranya ibu walaupun ada yang mengaji? Kedengaran? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Bisa enggak kan? Bagaimana? Diatur lagi. Biar jangan. Dosen harus menyiapkan materi ajar dan tidak meninggalkan kuliah daring kecuali urusan tidak bisa ditunda. Yang mana urusan ibu yang tidak bisa ditunda? Itu seperti misalnya urusan universitas, urusan fakultas, urusan prodi, kemudian urusan keluarganya ibu, gitu ya. Atau ke mobil manulit. Ibu izin, ibu ke pindah tempat dulu ya supaya bisa. Ya. Ibu izin dulu, nak. Tunggu sebentar, ibu mau pindah tempat. Pusing deh. Berhenti buka dulu. Gila. Pindah tempat ya. Kodong juga. Weh. Perasaan tadi bagus dah sini. Kak. DWD absen 80% juga. Bisa diizin 3 hari. Hah?
Bisa izin 3 hari. Iyo. Tanjani. Apa suruh ke Kali di tempat kita? rumah. Wih, ngedangdut gitu di rumahku. Hanya ndak absen. Haha. Nasabah. Masa ndak main HP ya? Kodongnya. Gimana? Kipa on ko tadi. Iyo. Weh Alia Kifa, on cam ko. Iyo. Anjay. Hai semua. Ya bagaya Jo. SSB. Coba bagaya Jo. Bagaya. Nah, Ijan kodo saya jel jarka ngeblur ki. Kau Cek. Siapa beda Maeses bergaya kok begitu sama Maeses? rekam layar. Iya dia ada juga. Lagi. Sudah Mi kecewa Mak. Nah, mencatat juga. Saya juga. Pasti masuk lagi saluran. Bagus ya. Marino, tojeng. Gelap ku lagi saya, pura-pura ini berdua. Wih, terzoom sekali, Bu. Wih, Nah, SS dari rekaman layar. deh. Betul apa itu? Wih, lihat yang kirim Irga di saluranmu. Ngezoom ku. Iya. Padahal aslinya enggak. Capek itu. Enggak.
Oke, Ibu sudah join kembali. Ada nih guys. Sudah terlihat layar? Mobil ini karena di dalam itu sangat kentara ya Ibu. Memang kalau kalian nanti besok lusa paling Ibu kalau atau di mana. Oke, lanjut. Kita sekarang masuk ke ini. Dosen harus menyiapkan materi ajar dan tidak meninggalkan dia daring atau luring kecuali tidak bisa ditunda atau sangat penting. Jadi urusan yang tidak bisa ditunda itu tadi Bu sampaikan ada universitas, kemudian urusan prodi, urusan kampus. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita berbicara tentang urusan universitas atau prodi, itu berarti itu adalah urusan seluruh prodi ya. Urusan pertimbangannya adalah mendahulukan kepentingan umum atau yang lebih besar dengan kepentingan kalian sebagai pelajar pada waktu itu. Makanya kalau urusan fakultas Ibu lebih mendahulukan ya daripada kelas kalian. Kemudian yang mana lagi ya urusan itu sebagai ibu ya sebagai anak dan istri ya. Jadi itu SK langsung dari Tuhan. Jadi Ibu nggak bisa menunda itu. Terus kalian harus mengikuti proses belajar mengajar daring dan tidak bisa meninggalkan media daring atau luring digunakan kecuali urusan yang bisa ditunda atau sangat penting. Yang seperti apa itu? Ya, yang seperti urusan kalau kalian itu urusan orang tua, ya urusan orang tua, juga urusan prodi dengan fakultas ada. Kalau urusan pacar itu, ya, atau urusan teman nongkrong, Ibu juga, ya. Jadi hanya urusan orang tua, urusan keluarga dan juga urusan program studi atau fakultas. Selanjutnya, dosen mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Suara di mute, yang tidak diberikan izin dan meminta izin untuk berbicara ya. Jadi tolong kalau misalnya akan kuliah perhatikan baik-baik suaranya. Kalau misalnya ada yang harus kalian bicarakan di Zoom dengan teman-teman kalian bisa mencari ruang yang lain, misalnya di WA atau gitu ya. Jangan Zoom karena akan kedengaran. Ketua kelas atau mata kuliah dari mahasiswa buat absen kelas dan memberikan laporan setiap akhir perkuliahan. Karena itu akan ditandatangani. Jadi ada lembar kontrol yang Ibu tadi. Itu pasti ada tanda tangannya. Tolong di store supaya kita tidak kehilangan tanggal berapa kita masuk. Supaya kita ingat. Nanti kalau misalnya bertumpuk tidak ditandatangani pada hari juga, menumpuk kita lupa tanggal berapa waktu itu kita kuliah. Gitu. Jadi harus selalu standby pada saat kuliah absennya. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan waktu yang ditetapkan universitas, kecuali jika terdapat hari dapat mengubah jadwal mata kuliah. Kalau ini kan kita sudah berubah, kenapa? Karena jadwal kalian ke itu bertabrakan dengan lain di angkatan. Jadi memang kita perlu mengubah kembali dan supaya efisien itu Ibu jadikan 2 satu kali bertemu. Kenapa? Karena kalau 9 hari 1 minggu saja itu hanya 5 hari kerja. Nah, yang 4 kelas gimana? Makanya Ibu itu bagi supaya kita bisa selesai. Ya, kemudian mid semester dilaksanakan pada pertengahan perkuliahan. Ya. Oke, terus final test dilaksanakan akhir pertemuan. Kemudian tugas berikan kan harus diselesaikan dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Misalnya jika misalnya kalian terlambat mengumpulkan tugas, maka Ibu akan kurangi poinnya, ya. Misal poinnya itu Ibu kurangi 10 per 1 kali terlambat. Jadi misalnya Ibu kasih tugas Senin, maksimal kumpulnya Rabu, itu harus kumpul
kumpul di hari Rabu. Kalau tidak, poin kalian akan nilai tugas kalian akan dikurangi 10. Satu hari terlambat kurang 20, kurang 10 lagi, jadi sudah kurang 20. Jadi kalian harus perhatikan itu. Kemudian nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai absensi, tugas mid semester, juga final. Berdasarkan pengamatan perilaku mahasiswa, ada mahasiswa efektif dan psikomotorik. Jadi penilaian dosen itu ada 12 aturan dari Kemendikbudristek, yaitu penilaian secara normatif dan juga formatif. Penilaian secara formatif itu penilaian yang dilakukan dengan mengakumulasi aktivitas perkuliahan. Tapi kalau normatif, penilaian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dosen. Jadi dosen memang diberikan wewenang menilai langsung bagaimana pengamatannya terhadap mahasiswa, bagaimana adabnya mahasiswa. Ya, makanya harus hati-hati terhadap dosen. Bisa jadi tertawa, salahkan sikap kalian, tapi di sisi lain nilai kalian yang akan diperhatikan. Ya, jadi hati-hati bersikap. Oke, ini dia kontrak belajar ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak disepakati? Sepakat semuanya? Kita percepat karena sudah hampir azan ya. RPS. Oh ini enggak. Oke, kelihatan slide-nya? Kelihatan, Ibu. Tunggu dulu, Ibu. Tes. Oke, ini adalah rencana pembelajaran semester ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini adalah lalu tahan dosen pengembang Pak Jasmin dengan Ibu sendiri, koordinatornya Pak Jasmin dan diasisi oleh Kaprodi. Jadi di sini ada capaian pembelajaran itu harus kalian penuhi, yang harus kalian penuhi. Jadi yang pertama ini adalah capaian pembelajaran program studi yang kalian penuhi yang terkait dengan mata kuliah. Jadi CPL, CPL 1, 2, 3, 4, CPL 1 terkait dengan sikap. Terkait dengan sikap ini, itu diatur di Kemendikbudristek. Jadi Ibu mengambil sikap ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap religi. Kemudian keterangan itu Ibu ngambil poin kelima, itu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks kaliannya berdasarkan hasil dan data. Kemudian keterangannya itu mampu berkomunikasi dan persuasi yang diadakan masyarakat. Kemudian pencapaian program studi itu mengambil keputusan yang berdasarkan dan informasi data di bidang kesehatan. Nah, turunan dari CPM itu akan menghasilkan CPMK ini adalah capaian pembelajaran. Ya, jadi di sini ada 5 CPL, ilmu pengetahuan, mampu mahasiswa mampu mengembangkan filsafat ilmu pengetahuan. Keempat, mahasiswa mampu mendapat tentang paradigma ilmu dan kebenaran ilmiah. Dan kelima, mahasiswa mampu membahas tentang integrasi filsafat dalam proses. Nah, jadi turunan dari CPMK ini, capaian pelajaran mata kuliah itu akan menghasilkan yang namanya sub CPMK. Nah, sub CPMK ini ada 14. Inilah pertemuan 1, 2, sampai 14. Jadi setiap pertemuan CPMK ini akan kita bahas. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengetahuan. Ya, jadi nanti materi itu adalah pengetahuan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya lagi itu membahas tentang identitas dan penggolongan ilmu pengetahuan.
Ilmu adalah mata kuliah yang membahas tentang bagaimana konsep dan identitas pengetahuan, bagaimana ruang lingkup dan objek filsafat, proses terbentuknya ilmu dan pengetahuan yang akan menghasilkan kebenaran ilmiah, budaya ilmiah. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang hubungan ilmu dan kebudayaan serta akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mampu mengetahui bagaimana hubungan manusia dan ilmu pengetahuan. Ibu membahas materi pembelajaran itu ada 10 materi pembahasan dari konsep ilmu pengetahuan hingga ke tanggung jawab manusia dalam ilmu pengetahuan. Pustakanya ada 5, ya, bukunya referensinya ada 5 di sini. Di sini dosen pengampunya Ibu Dian sendiri dengan Pak Jasmin Ambas, dan bertambah 1 ya Pak Rida, itu baru. Nah, di sini ini dia, ini tabel. Ini yang gue maksud tadi, setiap pertemuan itu ada bobot. Jadi pertemuan pertama kontrak belajar hari ini yang kita bahas, kita sekarang berada di sini. Nah, pertemuan belajar memahami garis besar pembelajaran berupa capaian pembelajaran. Jadi ini kehadiran dari tugas dan mekanismenya. Oke. Yang kedua nanti ya, bobotnya itu seterusnya pertemuan ke-16 ini adalah UTS. Nah, rancangan penilaian, tugas partisipasi, tugas kuis, bobotnya. Ya, kemudian keterkaitan penilaian ini jadi urusannya Ibu dan kalian ya. Di tugasnya itu nanti menyusun ringkasan, ada juga dan ada 5 tugas. Nanti ini akan menjadi nilai Ibu karena ini adalah mekanisme. Ya, itu dia RPS kita pada ini. Yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, dihentikan berbagi, ya. Tolong dipahami baik-baik. Nanti Bu kirim ke, RPS nggak bisa dikirim, nah karena itu merupakan kayak apa ya namanya? Dia kayak bumbu atau khasnya prodi. Takutnya nanti disalahgunakan sama pihak lain. Atau ada teman tak yang share kemana-mana, dapat kampus lain ditiru, ya. Dikasih konsepnya diambil, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau mau ditanyakan saja nanti sama dosennya. Yang jelasnya kelas sudah mengerti, paham. Tolong disampaikan pada teman yang tidak bisa bergabung hari ini bahwa ada beberapa kontrak kuliah yang Ibu sampaikan. Nanti kontrak kuliah bisa Ibu kirim, tapi RPS Ibu nggak bisa kirim, ya. Oke, berhubung karena sudah asar juga, sudah azan, kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas kehadiran.